Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat orang tua kami, Ayahanda Bapak Haji Najamuddin Yusuf, pembina penasehat Yayasan Darussalam Serui. Yang kami hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Agung Darussalam Serui dengan segenap pengurusnya yang sangat saya ta'zimi, para alim, para ulama yang hadir duduk bersama di Masjid Allah Subhanahu wa taala ini, wabil khusus Bapak Ustadz Kiai Muda di Sukma Sakti SPDI, Bapak Ustadz Ansar Bahrun Al-Ustadz Mustamihul Haq, Bapak dan Ibu, para alim, orang-orang alim, dan insyaallah ahli surga. Amin. Pada kesempatan yang mulia ini, di kesempatan yang sangat singkat, setiap tahun sekali Pak Bu, kalaupun ada jadwal khatib, paling setahun kami berdiri 2 kali. Pada kesempatan yang singkat ini, tetapi saya juga tidak akan seperti membaca proklamasi dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Kurang lebih 7 kali 2. Ya, lebih sedikit dari MC yang disampaikan oleh Bapak Tamrin tadi. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ibadah yang kita lakukan akan terus berulang dan terus berulang. Dari semenjak syariat agama Islam ditegakkan, sholat 5 waktu tetap sampai hari kiamat juga dilakukan 5 waktu. Ibadah puasa Ramadan dalam 1 bulan setiap tahunnya dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai tiupan sangkakala yang pertama ditiupkan akan terus diamalkan, dilakukan oleh hamba Allah dan umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula dengan ibadah-ibadah yang lain, baik zakatnya, hajinya, sholat Jumatnya, maupun ibadah-ibadah sunnahnya. Begitu pula Bapak dan Ibu sekalian, kami yang berdiri menyampaikan sedikit nasihat, bisa dikata ceramah maupun tausiah, ini mungkin Bapak dan Ibu juga sering mendengar. Baik para ustadz yang beberapa waktu yang lalu, mungkin juga sering kita mendengar tentang apa yang sering disampaikan oleh ustadz-ustadz yang lain. Tetapi hal demikian ini yang senantiasa kita ulang dan ulang terus menerus untuk meneguhkan, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala juz ketiga
surat Al-Baqarah sebelum ayat kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullah fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Allah sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang berinfak, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian rizki yang aku berikan, kata Allah, sebelum ditiadakannya jual beli, sebelum ditiadakannya persahabatan, sebelum ditiadakannya syafaat. Wal kafiruna humuz zalimun. Orang-orang kafir dialah orang-orang yang zalim. Bapak dan Ibu jamaah sekalian muliakan Allah, kita orang yang beriman. Amin. Insyaallah di dalam kurun waktu dari malam pertama sampai malam ke-13 maupun ke-12 ini, kita adalah pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala yang mampu kaki kita melangkah untuk menuju ke masjid. Kening kita masih mampu, kita rendahkan serendah-rendahnya di karpet atau di lantai masjid. Untuk apa? Menjalankan ibadah sholat. Maka kita orang yang beriman. Dan orang yang beriman, Bapak dan Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ia mengeluarkan sebagian rizki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak meminta semua harta kita, Bapak dan Ibu sekalian. Allah tidak meminta setengah harta yang kita miliki untuk di jalan Allah. Allah hanya minta sebagian rizki yang Allah berikan untuk fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dari rumah kita sudah berniat, di kantong kita sedikit baik 1.000, 5.000, 10.000, maupun yang biru, maupun yang merah, kita infakkan, kita keluarkan masuk di celengan masjid. Bapak dan Ibu jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan melipat gandakan. Allah akan melipat gandakan lebih dan lebih dari yang kita kira. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah. Bahkan ayat ini ditegaskan lagi, masih berada di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-261 sampai 274, masih berkaitan dengan infak dan sedekah. Di ayat yang ke-261 menegaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, permisalan orang yang berinfak di jalan Allah seperti menanam benih. Satu buah benih menumbuhkan 7 tangkai. 7 tangkai, setiap tangkainya menumbuhkan 100 kali lipat benih yang ada di dalam tangkai tersebut. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin di antara Bapak dan Ibu sekalian ini di kampungnya anak seorang petani. Dan alhamdulillah yang berdiri ini Bapak dan Ibu juga anak petani. Kenapa saya sampaikan? Padahal dulu saya belum mengetahui ada ayat yang mengisahkan orang yang berinfak bersedekah ternyata dilebihkan. Saya pernah menghitung satu pohon padi, itu kalau subur tanahnya, dipupuk dengan baik,
maka akan menumbuhkan 70 kali lipat, bahkan 100 kali lipat Bapak dan Ibu sekalian. Dan apa yang kita keluarkan di jalan Allah, jangan dikira hanya 1000. Tidak Bapak dan Ibu, 1000 ya ikhlaskan mana Allah Subhanahu wa taala kita infakkan untuk kemakmuran masjid, untuk insentif imamnya. Kenapa Bapak dan Ibu sekalian? Imam maupun penceramah, mohon maaf seperti kami yang berdiri ini juga, yang bagian dari Bapak Ibu infakkan, kami juga gunakan untuk menyekolahkan anak kami, memondokkan anak kami. Bahkan seorang imam membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya, itu juga bagian dari sedekahnya dan diberikan, disampaikan untuk memimpin kita semuanya. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat sebelumnya, masih awal-awal surat Al-Baqarah lagi di ayat yang ketiga, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Dialah yang beriman kepada yang gaib. Siapa yang gaib? Apa yang gaib? Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya, jin, iblis, setannya, pahala dan dosa, surga dan neraka. Pahala tidak nampak Bapak dan Ibu sekalian. Sedekah kita, infak kita yang kita keluarkan tidak dinampakkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dinampakkan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan sanggup untuk menampungnya. Begitu juga dengan dosa Bapak dan Ibu, kalau dosa yang kita perbuat dinampakkan Allah, langsung ditunaikan seperti umatnya Nabi Nuh, seperti umatnya Nabi Musa. Ya Allah, kita tidak sanggup untuk menampung azab yang Allah berikan. Makanya gaib disimpan Allah Subhanahu wa taala, akan dibalas oleh Allah nanti, tidak hanya di dunia, lebih-lebih di yaumil akhir. Di dunia mungkin kita tidak nampak Bapak dan Ibu sekalian, tetapi Allah memberikan kita kesehatan, Allah memberikan kita kesempatan, Allah memberikan kita keluarga yang harmonis, Allah memberikan anak-anak kita anak yang soleh dan solihah. Itu merupakan ganjaran pahala yang Allah berikan. Boleh jadi itu keluar dari infak sedikit yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali cara Bapak dan Ibu sekalian untuk berinfak dan bersedekah. Tadi saya sampaikan seorang imam menjadi pemimpin di dalam sholatnya, itu bagian dari sedekah. Pak Kiai muda setiap menjelang berbuka puasa menyampaikan nasihatnya kepada kita, itu juga bagian dari sedekah. Sebagai tenaga pendidik menyampaikan ilmunya kepada peserta didiknya, itu juga merupakan sedekah. Menyingkirkan sampah yang kecil saja di masjid, tidak hanya mengandalkan seorang pembersih masjid. Kita tahu bahwa sampah itu adalah kotoran, lalu kita buang pada tempatnya, itu juga bagian dari sedekah dan berpahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara untuk mengeluarkan infak dan sedekah, Allah memberikan amanah dan cara dari kita masing-masing Bapak dan Ibu. Bahkan sering kita juga mendengar MC menyampaikan dari Badan Amil Zakat dalam setahun hanya untuk mengeluarkan 45.000 rupiah saja. Yang beras bersih 37.500 rupiah saja dalam setahun Bapak dan Ibu. Kalau dihitung setiap saat kita mendapatkan rizki, seorang pedagang terus dan terus mengalir rizkinya. ASN di setiap bulan mungkin bunyi rekeningnya.
Allah terus memberikan rizki yang melimpah. Kalau hanya kita keluarkan zakat saja, ya Allah, masih banyak yang kita simpan. Padahal apa yang kita keluarkan itulah yang sebenar-sebenarnya rizki. Itulah yang akan mengantarkan kita kepada kehidupan yang abadi selama-lamanya, yaitu di akhirat. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita dibandingkan dengan saudara kita, perpuluhan yang kita hanya 2,5% sangat jauh sekali. Tetapi bagi orang-orang yang niat ikhlas mencari ridha Allah, baik sedikit maupun ia keluarkan banyak, bismillah saya berinfak, bismillah saya bersedekah untuk mengeluarkan di jalan Allah. Insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan anugerah yang besar, kebahagiaan yang hakiki, bahagia fit dunya wal akhirah. Mari Bapak dan Ibu sekalian, fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan sekecil apapun akan dibalas Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, sebagai pengingat dikala kita lupa, sebagai nasihat kepada diri pribadi dan jamaah sekalian. Yang benar sungguh datangnya dari Allah. Apabila ada kekurangan, mohon diluruskan dan dibenarkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.